The heroine who dashes across the dreaming galaxy. Nirmala Yumeria, ready to present all my heart. Please just call me Nima. Dan Di mana ada kartu, di situ ada Reticula, virtual card gamer Reticula. selamat datang di episode pertama Dempa Sensation Podcast. Akhirnya ya kita Akhirnya kita rilis ya akhirnya ya. Gimana ya? Jadi untuk topik pertama hari ini ya kita tuh bahas soal sebuah seri game yang benar-benar pengaruhnya tuh sebenarnya cukup besar ya di Jepang ya kalau dipikir-pikir ya. Tapi baru-baru ini nih mereka bikin akun bahasa Inggris gitu loh dan mengumumkan konser di Amerika kan ya? Ya, di Amerika. Ya, event di Amerika. Kaget banget nih mah jujur. Wah, itu sih mengejutkan bener. Iya. Out of nowhere sih itu. I guess bisa refer ke movie-nya waktu itu ya, tapi ya mungkin ada. Jadi kita hari ini akan membahas soal The Idolmaster sebagai franchise sih, tapi gini ya, kita kalau bahas Idolmaster tuh kan banyak banget kan branch-nya. Jadi kita ini aja deh, kita bahas secara singkat aja Idolmaster itu apa, terus tiap branch dan keunikannya masing-masing gitu loh. Oke? Oke, jadi ini Mas sambil buka wiki. oh tentu aku juga. Jadi Reti atau Nima nih yang mau jelasin deh? Boleh Nima dulu, Idolmaster itu apa yang original? Oke, gini aja sih secara garis besarnya aja ya. Secara garis besarnya, Idolmaster itu mixed media franchise dari Bandai Namco yang dimana kebanyakan adalah game, tapi ada juga yang bukan game sih sekarang, anime gitu-gitu. Dimana peran utamanya biasanya player atau karakter utamanya biasanya jadi dalam posisi seorang produser yang kemudian mendidik idol-idolnya menjadi top idol gitu. Nah, cara garis besar gitu untuk branch itu adalah kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 branch utama, 6 branch utama dan 2 branch sampingan tanda kutip. Oke, jadi Nima ini aja ya, Nima sebutin aja ya. Pertama yang originalnya The Idolmaster dari game arcade yang kemudian jadi game konsol. Kemudian Cinderella Girls, Million Life, Side M, Shiny Colors, dan Gakuen Idolmaster atau disebut juga Gakumas. Yes. Sekarang ada ini ya, virtual juga sekarang ya? Iya, itu sub branch. Gak bisa dibilang sub branch juga sih, lebih tepatnya kayak project sampingannya IMAX yang bukan pakai karakter fiksi tapi memang dia VTuber gitu kan. Namanya Valve. Kayaknya bacanya Valve atau ya bacanya gimana itu ya sebenarnya? Terus ada juga itu kan yang QR yang drama Korea, drakor. Ya, yang drakor. Katanya bagus tapi Nima belum nonton jadi no comment. Ya, belum sempet akhirnya sampai sekarang. Iya sama, sedih juga ya. Penasaran sih, katanya bagus, soalnya kata orang-orang tuh bagus ceritanya, di luar dugaan bagus gitu loh, kayak ada, dan dari yang Nima baca di sinopsisnya menarik sih QR, tapi ya mungkin harus nyari dulu, nyarinya agak susah gitu karena emang eksklusif Korea. Oke. Tapi ya itulah, kita bahas dari tiap branch dulu. Mungkin untuk Idolmaster pertama itu kan yang original kan. Tapi ngikutin nggak? Aku ngikutin langsung animenya waktu itu. Iya, anime bagus sih. Bagus banget ya. Animenya bagus. Di zaman itu semua live-nya tuh animasi ya. Iya, animasi. Kan, masih paling bagus banget itu yang apa? Itu gak sih apa sih? Yang Smoky Trail aja. Smoky Trail ya. Itu animasi paling bagus sih. Itu paling bagus. Itu cakep banget sih. Dan kita juga ada cover ya. Yeay, ya jangan lupa didengerin meski yang short version sih.
Oke. Itu setengah Idol Master yang pertama ya. Kebanyakan mungkin orang kalau di luar Jepang kenalnya dari anime ya, dari animenya. Ya. Karena animenya memang bagus sih. Aku akui bagus, dramanya bikin nangis. Bohong itu kalau kalian nonton anime Idol Master terus nggak nangis pas Yakusoku tuh nggak nangis tuh bohong, itu bohong. Itu bohong atau nggak punya hati. Tapi kenapa sih Idol Master itu Mm-mm. unik dibandingin sama yang lain? Maksudnya kan sebenarnya konten-konten Mhm. zaman itu ya yang terkenal itu kan Mhm. band gitu ya biasanya ya, kayak Keyon atau Hmm. idol. Kayaknya zaman itu justru belum ada ya Idol Master yang Iya. kayak Sebenarnya itu adalah salah satu alasan kenapa ada yang namanya Idol Master Xenoglossia. ya itu Itu ada ini mau bahas secara singkat aja, tapi Xenoglossia itu sebenarnya anime pertamanya Idol Master, di mana settingnya diganti total. we don't really talk about Xenoglossia. Dengan diganti menjadi mecha. Pilot mecha Jadi pilot malah ada yang jadi mecha. Iya, dan yang menarik juga dari Xenoglossia kalau dilihat secara sekarang ya, dari sekarang ya. Sekarang tuh Xenoglossia tuh beberapa karakter sifatnya beda total. Ya Beda total katanya sih. Ini mah belum nonton. Berarti udah belum sempet penasaran sih. Cuma penasaran ya. Nima tuh tahu Xenoglossia gara-gara teman ada yang ngomongin tuh kayaknya kalau di Xenoglossia tuh satu-satunya cabang atau adaptasi IMAX di mana Chihaya bukan bukan papan talenan gitu loh. itu katanya begitu. Aku jadi penasaran tapi belum sempat nonton. Tapi ya itu alasan kenapa anime pertamanya Idol Master Xenoglossia. Pas zaman itu tuh anime idol belum pernah banyak dikenal. Belum ada Love Live, belum ada Wake Up Girls, belum ada Pripara, Aikatsu dan segala macamnya. Tapi ya kayaknya sih salah satu faktor kenapa bisa banyak anime idol ya, salah satunya karena anime Idol Master kebetulan lumayan sukses. Kesuksesannya sampai dia ada movie segala kan. Betul. Movie-nya bagus sih lumayan. Oke. Ya, itu tuh lagunya memorable banget. Oke, itu kenapa? Uniknya Idol Master ya dibandingin sama yang lain tuh menurutku ya, karena kita ngambil sudut pandang produser ya, Iya. dibandingin sama yang lain ya. Ya itu dia, itu ini Idol Master yang ini kita bahas secara general apa yang pertama aja? Yang pertama dulu kali ya. Yang pertama dulu deh. Iya, pokoknya Nima kan syukurnya sih Nima cukup beruntung ya bisa coba main game Idol Master yang konsol ya. Itu kan yang konsol kan benar-benar yang 13 idol pionirnya banget kan. Ya. Nima ya sempat main di stream juga. Jadi kalau kalian mau lihat arsipnya bisa ada di channel Nima. Gas Kan. Tapi intinya sih ini sebenarnya sih game Stella Stage itu ya lebih ke game rhythm sih, jadi mungkin nggak terlalu banyak story-nya. Tapi gimana ya, karakternya Idol Master yang pertama itu menurut Nima tuh menarik sih untuk mungkin ada yang sekarang yang ada beberapa yang vibe-nya mungkin gimana ya jelasinnya, mungkin agak outdated gitu. Ya banyak trup ya. Trop yang zaman agak dulu. tua ya. Oh tapi fun fact sedikit ya, ini fakta sebenarnya. Sebelum ada yang namanya Shana, sebelum ada yang namanya, seingatku ya, ini seingatku. Kalau salah mohon dikoreksi di komentar. Sebelum ada namanya Shana, sebelum ada namanya Nagi, Sanzenin, segala macam. Kugimiarye itu terkenal karena tsundere itu karena karakter Minase Iori. Iya, itu bener-bener pionir dari awal. Kugimiarye sama dengan tsundere gitu loh. Tsundere karena
Nima tuh sebenarnya dulu tuh zaman dulu tuh agak sedih gitu loh kalau ngelihat habis nonton Idol Master kan, terus belajar soal sejarahnya Idol Master, anjay belajar. Oke. Itu Nima agak sedih tuh kadang-kadang karena suka ada yang bikin kan ya fan art Tsunderenya Kugimirie kan, banyak itu berempat itu nggak ada si Iori itu apa ini Iya, kalau yang biasanya kan ya tadi ya Sansenin Nagi, Chana, Toradora punya Taiga, Aisaka Taiga. Satu lagi Terus aku lupa banget. Oh, Luis. Yang hampir masuk tuh Arya ya. Iya. Tapi malah yang paling pertama itu nggak nongol itu loh, itu legendaris itu. Oke. Ada. Ya itulah. Pokoknya banyak lah pokoknya dari trop dari Idol Master yang paling pertama itu malah jadi staple gitu loh buat kultur pada zamannya. Jadi ya gitu. Dan tadi mah mau bahas tapi kayaknya nanti bahas di bawah di nanti aja deh. Yang berikutnya kita bahas Cinderella Girls dulu. Nah, kalau Cinderella Girls nih main jago sih kayaknya. Yes. Cinderella Girls ini branch yang dibuat dengan kolaborasi dengan SEA Games yang sekarang dikenal dengan Uma Musume ya, sama Grand Blue Fantasy. Kalau masih banyak yang main, masih banyak yang main sih memang. Oke, ini benar-benar salah satu yang paling gede ya, karena idolnya ada 190. Jadi itu benar-benar, dan itu Cinderella Girls yang sosial game itu benar-benar game sosial media pertamanya Idol Master gitu. Kalau kalian perhatiin itu Cinderella Girls yang bukan yang ini ya, bukan Hideresute ya. Hideresute itu yang rhythm game kan, yang sebelum rhythm game itu ada karakter 13 karakter dari The Idol Master yang pertama. Tapi mereka cuma bukan rival, beneran mereka bisa di playable tapi cuma stuck di satu SR doang pas awal-awal game buat menarik. Udah lama banget aku lupa. buat menarik fans Oginya sih buat main. Tapi saya ingat Nima sih memang mereka tuh cuma punya satu SR masing-masing gitu. Dan tapi ini ya, memang Idol Master tuh secara garis besar kalau game tuh dia ada 2 jenis ya. Yang pertama itu yang sering dilihat orang rhythm gamesnya ya. Rhythm games. Tapi nanti yang kedua itu kayak ini ya, kayak producing game. Sebenarnya nanti Danima bahas deh. Kita bahas Cinderella Girls dulu ya. Jadi itu Hideresute sendiri itu kan rhythm game ya. Rhythm game di mana kita tetap sih mainnya as produser tapi fokusnya ke rhythm game. Dan dia kelebihannya dibanding sosial media game-nya adalah dia punya 3D model untuk idolnya. Yes. Dan jadi bisa joget-joget gitu loh. Sama satu keunikan Cinderella Girls karena idolnya banyak, hampir kurang lebih dari separohnya itu banyak yang belum voice, karena kebanyakan idol menerima voice-nya tuh dari sistem yang disebut Cinderella Girl Election. Jadi kalau ini jadi kalau misalkan idol favorit kalian belum voice, kalian harus mendukung di election ini supaya dapat suara dan voice actor dan lagu dan segala macamnya. Dan kebetulan karena Hideresute sendiri sudah sayangnya mendapatkan pengurangan konten ya. Sayangnya, aduh, ini mah sedih banget sih itu, jujur sampai nangis sebenarnya. Itu pengurangan konten, jadi kayaknya tidak diadakan lewat game lagi gitu loh. Untuk detailnya kita belum tahu ya, tapi sudah ada ada pengumumannya. Katanya sih tahun 2026, tapi kita lihat saja dulu ya. Soalnya ini sejarahnya panjang sekali sih. Panjang sekali kalau lihat dari voice history gitu di Project Imas Wiki ya. Ini betul Project Imas Wiki tuh Wikipedia fans IMAS, dan itu sangat-sangat informatif. Udah gitu bagus itu. Kalau kalian tertarik sama seri Idol Master, kalian harus cek website itu.
Itu pokoknya yang terakhir paling baru dapat voice itu Eve Santa Claus. Karena dia menang, dan itu benar-benar dia menang final round. Gila sih. Ini mah waktu Cinderella Girls Collection tuh sempat mati-matian nunggu Layla. Nanti ini mah bahas lagi, tapi untuk sekarang kita lanjut ke branch berikutnya dulu. Kita lanjut ke branch berikutnya dulu, Million Life. Ini sama juga kayak Cinderella Girls, dia mulai dari social media game, Igri. Tapi kalau itu tadi kan yang sebelumnya tuh di MOBA ya, MOBA G. Cinderella Girls di MOBA G. Ini mau Reti yang jelasin apa aku yang jelasin? Kayaknya aku yang lebih tahu sih. Atau aku nggak gitu banyak main Million Life. Oke, jadi Million Life ini itu dia punya rhythm game yang disebut akrab sebagai Milishita. Dan dia masih ada kaitannya sama Oginya, karena lebih tepatnya ini kayak 39 idol yang jadi tergabung pada Namco Pro, yaitu production yang sama seperti 13 idol pertama itu. Mereka tergabung pada casting Million Stars. Nima belum nonton anime ya, tapi ada anime untuk ini. Animenya modelnya 3D semua sih. 3D ya. Aku juga belum sempet tuh. Mungkin agak ini sih. Mungkin Nima lihat animasinya sih sebenarnya untuk animasi 3D cuman oke, tapi Nima belum tertarik untuk menonton. Nanti kalau Nima udah nonton mungkin Nima akan posting impresinya kalau sudah dapat. Tapi sejauh ini ya belum sih. Jadi Nima no comment ya soal itu. Tapi yang membedakan dari Cinderella Girls pada zamannya adalah Million Life ini semua idolnya sudah ada suaranya dari awal. Yes. Dan main banyak ya. Dan perlu diperhatikan, banyak dari seiyu yang sekarang terkenal seperti Amamiya Sora atau Ueda Reina itu awalnya dari sini. Ya, betul. Aimi, kalian tahu Aimi? Itu juga dari situ. Oke, jadi ini banyak banget seiyu dari Million Life yang berkat Idol Master ya. Berkat Idol banyak sebenarnya, bukan cuma Million Life, bukan cuma Million Life. Cinderella Girls juga. Oh, si Ayaka sekarang udah sampai bikin single segala macam. Dulu kan Cinderella Girls juga dulu kan salah satu awalnya Hayami Saori enggak sih? Kan Kaede dia. Kaede dia. Betul Kaede. Nggak heran sih ya. Cuma memang apalagi itu banyak loh sebenarnya yang kalau diperhatiin tuh kayak wow. Nima jadi ngecek ini kan seiyu-seiyunya, terus yang banyak sih. Machiko yang jadi Teo di Uma Musume itu juga di sini pertama jadi di sini tuh dia jadi si Tsubasa Million Life. Iya, soalnya di side app ada yang namanya Tsubasa juga. Jangan ketukar. Iya, jangan ketukar. Tsubasa. Jadi Tsubasanya yang suka makan atau suka joget ya. Itu beda ya. Jadi langsung aja kita bahas ke cabang berikutnya, itu side M. Ini side M itu perbedaan ya? Iya, perbedaannya emang idolnya cowok semua, dan ini salah satu branch favorit Nima. Ini bisa dibilang branch paling favorit Nima. Ya kan, anime bagus. Nima udah nonton, sayangnya cuma 1 season itu doang sih. Itu sayangnya Side M saat ini nggak punya game, tapi mereka masih punya event-event dan cerita-cerita yang didistribusi melalui website officialnya. Dan Nima belum sempat baca semuanya sih, cuma katanya bagus-bagus. Ada yang bilang Side M itu semenjak dia tidak terpaku pada game gacha, dia tuh malah jadi fokus ke writing. Nah itu Nima harus baca sih. Nima kayaknya harus baca. Jadi di Side M ini mereka disebut dalam satu produksi yang namanya Psycho Production 315. Dan salah satu keunikan Side M adalah semua idolnya tuh kebanyakan punya pekerjaan lain sebelum mereka jadi idol. Dan Side M ini pertama kali mengenalkan sistem unit
fix. Jadi benar-benar unit. Jadi setiap idol tuh ada bagian dari satu unit, dan itu unitnya ya kecuali ada event ya nggak pernah berubah gitu loh. Nggak campur-campur gitu ya. Dicampur-campur iya pas event gitu, tapi tetap mereka dianggap misalkan Tendo Teru tuh masih bagian dari Dramatic Stars gitu loh. Jadi unit utama dia tetap Dramatic Stars gitu. Itu pengenalan dari situ. Dan satu lagi keunikan Side M ini, ada 4 idol nih yang sebenarnya dari game sebelumnya, tapi terus masuk ke Psycho Pro ini. Jupiter yang jadi rival di game kedua anime ya, dan di anime ada juga ya, di anime juga ada. Terus Akizuki Ryo yang tadinya ada di game NDS di Early Stars itu, nanti kita bahas aja deh kayaknya nanti kita bahas bisa sih, tapi ada anime bagus sih jujur. Side M yang paling gampang entry-nya dari anime untuk saat ini. Kemudian Shiny Colors ya, mau baca siapa yang mau bahas? Boleh aku coba deh. Oke, silakan minum dulu. Kalau Shiny Colors sama ya, kita jadi produser lagi, tapi kali ini di Tsubasa Production ya. Aduh, ini makin banyak Tsubasa ya. Tsubasa Pro. Tapi 283 ya. Dan Tsubasa. Iya, oke. Jadi sebelum aku menyerahkan lagi pada Reti, aku mau bahas ini. Tapi sama kayak Side M, mereka juga dipisah secara unit. Tapi ada pengecualian. Ada di game Rhythm-nya Shiny Color Song for Prism itu lagi ongoing sih. Ini belum semuanya reveal unit ya. Cuma mereka ada shuffle unit yang terus ada nama, ada temanya sendiri. Itu menarik sih, namanya Project Refraction. Itu menarik banget sih. Even lagu-lagunya juga enak-enak BTW. Memang kalau udah establish karakternya, kita pasti mau lihat gitu ya. Ini kalau berinteraksi sama yang lain gimana nih? Iya, memang Shiny Colors tuh salah satu kelebihannya juga ya. Maaf jadi Nima terus yang bahas ya. Maaf. Gak apa-apa. Tapi ini salah satu kelebihannya Shiny ini. Pas zamannya dia tuh selain art stylenya yang wah banget ya, sama live 2D-nya, dia tuh kembali ke sistem producing di saat Idol Master Series itu lagi kekurangan game produce mode. Yes. Itu kalau nggak salah banyak yang ngomong ya, fans lama terutama, itu game Shiny Colors tuh sistemnya mirip banget sama arcade dulu. Arcade Idol Master yang pertama dulu. Tapi ya itu pas Song of Prism sempat jadi producing game, tapi ternyata malah lebih laku rhythm gamenya kayaknya, terus jadi rhythm game. Pada akhirnya kalau musik memang rhythm game lebih apa ya? Soalnya musiknya udah banyak mudah sih dicerna ya sama orang-orang awam ya. Pas Song for Prism memang musiknya udah banyak sih. Udah. Oke. Berikutnya yang paling baru nih, Gakuen Idol Master. Ini uniknya Gakuen Idol Master nih, dia settingnya sekolah idol ya, jadi kayak Aikatsu gitu. Jadi dia sekolah pendidikan idol. Protagonisnya produser sih, tapi dia lebih tepatnya dia produser di divisi produser di kuliah, di kampus, di kuliah. Jadi dia sebenarnya masuknya kuliah ya, produsernya. Jadi dia beda lebih tua lah sedikit dari idolnya. Dia bukan production berarti ya, Gakuen, tapi kalau di manganya yang Gold Rush itu dibahas sih, itu kebanyakan idol yang dari Hatsuboshi itu masuk ke namanya Juwo Production 100. Ya soalnya itu kan sekolahnya kan punya keluarga Juwo kan. Iya. Ya. Jadi sih. belum. Sini. Masih banyak. Ini kan baru bahas per ini nih. Baru bahas.
Dan itu tadi ya kita sempat menyentuh sedikit soal Half-Life sama QR. Jadi di awal ini, tapi kita langsung bahas aja. Kalau secara umum seneng Idolmaster tuh kenapa, Reti? Aku ngelihat Idolmaster pertama kali kan dari anime ya. Dan di situ kan kita ngelihat bukan mereka tiba-tiba jadi idol ya, bukan mereka tiba-tiba sukses ya, tapi struggle gitu ya. Kan dulu mah belum ada ya konsep kayak wah idol gitu ya. Enggak, dulu tuh kayak bener-bener kalau dari sisi anime ya nggak ada tuh idol harus kayak begini gitu kan. Walaupun kalau kita ngomongin dari sisi culture ya udah banyak ya, AKB ataupun Mikosu dan lain-lain. Nah, jadi nontonin mereka dari struggling production house gitu ya, terus dari nyariin job segala macam. Iya juga terus ya. setiap karakternya benar-benar berhadapan sama diri mereka sendiri gitu ya, kekurangan diri sendiri. Ya memang idol itu adalah ini ya, keringat kerja keras ya. Iya, kayaknya memang sih itu pas zaman itu kan gimana ya? Sebelum Idolmaster tuh kalau dipikir-pikir anime idol yang bisa aku omongin tuh banyak kan kayak anime yang buat anak-anak gitu, misalkan Pretty Rhythm atau Creamy Mami gitu ya misalnya ya. Aduh jadul banget. tapi itu kalau dipikir-pikir ya sebelum anime Idolmaster ya paling itu aja gitu loh, kebanyakan ya buat anak-anak gitu loh. Tapi gimana ya, Idolmaster tuh memang uniknya di situ. Ya kita lihat bener-bener struggle setiap karakternya. Aku tuh pertama kali bener-bener senang Idolmaster tuh gimana ya? Agak susah aja. Aku memang anime suka, aku nonton dan aku suka lagu-lagunya juga kan. Terus habis itu tapi jujur pas original itu aku belum ada karakter yang benar-benar kecantol banget sih. Aku tuh jujur baru kecantol banget pas iseng-iseng nyoba Cinderella Girls dulu. Aku langsung jatuh hati pas lihat Miki nyanyi. Miki lucu sih, Marionette ya. Marionette keren banget itu. Tapi ini bukan ngomongin karakter sih. Aku lebih kayak Cinderella Girls itu waktu itu tuh zaman sosial game itu dia keunikannya kan bisa trading ya kartu. Zaman sekarang mana ada game gacha mana ada. Itu memang dulu tertariknya tuh gara-gara itu sih, kayak trading kartunya di Cinderella Girls gitu kan bisa. Kebetulan ya Nima beruntung bisa inilah bisa trade karena waktu itu ada saatnya region lock banget. Yes. Ya waktu itu kebetulan Nima beruntung sih ada teman yang di Jepang yang bisa bantuin gitu, jadi Nima punya akunnya gitu. Dan itu kultur Cinderella Girls itu sebenarnya yang baru menarik perhatian Nima soal Idolmaster secara general gitu. Dan dari situ Nima juga belajar banyak hal soal kultur idolnya di Idolmaster gitu. Karena ini ada kaitan yang sesuatu yang kita mau bahas habis ini, yaitu konsep produser di kalangan fans Idolmaster. Secara gameplay, produser itu tugasnya di Idolmaster kan jadi player kan, self-insert player kan. Tapi ada beberapa kasus kayak di Side M, yang pertama kali malah Side M sih aku lihat ya, Side M. Terus Shiny Colors di mana ada beberapa kali produsernya cameo gitu di kartunya. Bukan di kartunya sih, kalau Side M nggak di kartunya, dia di komik yang dulu jadi daya tariknya Side M dibanding Cinderella Girls dan semacam itu. Dia punya komik, punya kayak mini komik gitu yang di game sosialnya itu bisa dibaca, terus produsernya tuh suka nongol di situ meski nggak ada mukanya gitu. Kalau ya Shiny Colors dia nongol cameo di ini sih, di kartu-kartunya. Contohnya kartunya Yuika SSR pertama sih, inget gue sih itu ada ya, SSR limited apa yang pertama, aku lupa pokoknya ada, kayaknya bukan yang pertama deh, SSR Yuika yang yang kamera yang dia ngefoto produser itu dia pertama kali nongol di situ kayaknya gitu. Ya jadi ada beberapa kasus di mana karakter produser ini
kelihatan ada, bukan cuma secara penampilan ya, tapi ada keunikan sifatnya sendiri sih. Jadi sebenarnya dibilang self insert player bisa kalau kamu percaya. Enggak Tapi juga sebenarnya ya. kayaknya kasus yang paling kuat tuh di Gakuen Idolmaster sama Shiny Colors ini mah lihat. Soalnya kayak mereka punya story yang story heavy gitu loh. Jadi ceritanya tuh volume ceritanya tuh banyak. Jadi otomatis produsernya harus punya karakter dong. Tuh, kalau enggak kan agak aneh ya kalau produsernya diem doang. Dan kayaknya sih sejauh ini yang Nima lihat ya di ini ya di Shiny Colors itu Shiny Colors tuh produsernya paling ada karakter sih memang. Ya karena Shiny Colors lumayan story heavy kan. Oh udah story heavy soalnya. Skenarionya panjang banget baca. Satu skenario ya. Iya satu skenario tuh bisa 1/2 jam lebih. Kayak dan gimana ya jelasin ya? Aduh, pokoknya ya itu efeknya itu. Gakuen tuh itu Nima sampai pernah baca, pernah lihat, belum sempat lihat sih videonya, cuma ada orang ngebahas di forum Jepang. Intinya ini kayaknya kalau produsernya Gakuen Idolmaster sama produsernya Shiny Colors ketemu mereka berantem deh. Adi sampai ngomong gitu loh, karena beda sifat banget. Gimana ya? Gakuen tapi uniknya memang di sana ya. Kalau kita bandingin sama mungkin yang udah modern aja lah ya. Sekarang kita udah banyak tahu seperti Love Live, terus apa lagi ya? 22/7 udah mulai apa juga? Wake Up Girls gitu ya. Kita Pripara Ikatsu gitulah. Pripara Ikatsu ya. Kita melihat idol itu ya dari sudut pandang idolnya. Biasanya kayak idol atau fans kita fans untuk idol itu. Nah, yang paling unik dari Idolmaster itu adalah kita tuh jadi lihat produsernya gitu ya. Benar. Jadi bukan hanya idol ini berusaha keras terus mereka bersinar gitu, enggak, tapi kita juga melihat struggle-nya mereka. Kita bantu mereka. Bahkan kadang produsernya yang memberikan dorongan, tidak dorongan pertama atau dorongan terakhir gitu ya buat si idolnya jadi berkembang gitu. Baik itu pas pertama kali ngerekrut ataupun pas lagi karakter development. Kayak misalnya kalau kita ambil contoh Cinderella Girls, ada yang namanya Moriko Bonono ya. Moriko Bonono tuh karakternya itu levelnya udah bukan introvert ya, itu sih jatuhnya social anxiety ya. Pesimis juga sih. Dia kerjanya ngumpet di bawah meja, nggak bisa ngeliat orang. Tapi ada satu story-nya dia yang buat kartu double SR-nya dia ya. Sejak story-nya itu tuh dia bisa ngelihat kamera dong. Iya, dimangat. Iya, itu lucu banget sih. Itu lucu banget. Dan itu nggak akan terjadi kalau produsernya nggak ngebantuin gitu. Oh iya. Kalau mendampingi lebih tepatnya. Sedikit fun fact mungkin ini. Tapi kalau di Deresute tuh setidaknya di Deresute ya. Aku seingatku di Deresute meski nggak ada namanya eksplisit kita bisa milih gender produsernya, tapi ada beberapa option di menu sama di dialog karakter yang bisa nge-hint ke produser cewek. Jadi sebenarnya kalau kalian cewek, kalian mau self insert di Cinderella Girls juga sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi ya soalnya kayak Cinderella Girls sih kataku yang paling terbuka soal ini. Soalnya kayak di Million Life ada karakter yang manggil kamu Oni-chan gitu loh misalnya ya. Side M memang lebih neutral sih, tapi kalau di anime-nya lebih cowok gitu lah memang. Soalnya kan emang udah ada seiyuu cowoknya. Tapi kalau di Cinderella Girls emang dia karena production gede ya, jadi maksudnya production gede dan benar-benar sesuai kita maunya gimana. Jadi ya mungkin dia lebih membebasin sih kayaknya. Soalnya ada beberapa kasus aku agak lupa sih, aku udah lama gak main soalnya dari Deresute. Bukan kasus juga sih, kayak beberapa lain di Cinderella Girls yang lebih ditujukan ke produser cewek gitu. Contohnya apa ya? Aku udah lupa ingat. Bentar. Oh iya ada kayaknya Frederica yang SSR. Dia tuh ngomongnya
ke produser tuh ngajak belanja gitu karena dia seneng sense fashionnya produser. Itu kataku sih masih bisa masuk ya ke produser cewek cowok juga, tapi mungkin lebih condong ke cewek sih. Soalnya seingatku juga produsernya cewek di real life maksudnya ya. Kita ngomongin kenyataan ya di sini. Itu banyak yang perempuan. Terus Lips itu banyak banget produser yang perempuan katanya di Jepang. Tapi gak heran sih, soalnya Lips itu desainnya tuh kayak idealnya wanita banget gak sih? Unit semua Lips. karakter ada kan ya, yang cool ada, terus yang Gyaru ada. Tapi aku lihatnya lebih kayak estetiknya sih. Kalau Lips itu secara estetik tuh itu estetik yang disukai wanita gitu. Bagi cowok mungkin erotis, tapi bagi cewek itu lebih ke ideal gitu sih. I think gimana jelasinnya ya? Tapi ya itu sih menurutku sih ya kalau gimana jelasinnya? Namanya sih ya kalau imajinasi ya bebas lah. Cuma emang beberapa karakter produser memang ada establishnya gitu. Meski gitu tapi sebenarnya sih kalau dari yang aku lihat di beberapa game sih ya sebenarnya sih kalau kalian mau self insert sebagai cewek juga nggak masalah gitu. Meski nggak eksplisit kayak di Uma Musume, kan kalau Uma Musume kita bisa milih gender terus bisa dipanggil Oni-chan, bisa dipanggil One-chan. Itu feeling aku sih eksperimen ya si games di Cinderella Girls ya bikin dibawa bikin di Uma Musume itu bisa milih gender sih kataku. Karena yang pegang Cinderella Girls tuh kembali lagi si games gitu. Ya itulah, interpretasi produser tuh bisa beragam dari dialog karakternya atau kalian mau bikin OC, self insert segala macam tuh banyak yang bikin budaya kayak gitu ya di IMS itu. Aku tuh termasuk yang sering memperhatikan budaya ini di Idolmaster sih, budaya doujinshi. Tapi inget ya, ini doujinshi dalam arti fanmade komik ya. Karena tuh banyak sekali dari Idolmaster tuh yang menarik gitu. Sangat menarik. Nima harus cerita dari mana? Banyak sih soalnya, kayak bukan soal produsernya aja tapi soal idol. Itu salah satu faktor kenapa Cinderella Girls tuh masih branch yang paling berkesan menurut Nima. Itu karena karena formatnya kayak gitu ya. Karena kalau idolnya voice kan harus bisa harus bisa menang election, jadi pasti promosiin segala macam. Jadi promosiinnya lewat komik, lewat apa untuk menceritakan cerita idolnya itu. Nah, fan kulturnya bagus banget memang jadi di situ. Orang-orang jadi berlomba-lomba bikin cerita yang paling oke gitu buat idolnya. Karena kalau idol favorit kita mau dapat suara, dia harus menang yang namanya election ya. Iya, benar. Nah, election itu dapatnya dulu kalau nggak salah beli video kan sih dapat. Enggak dari game ya. Dari gamenya ya. Sekarang sih yang kita nggak tahu ya. Sekarang yang kita nggak tahu karena udah nggak lanjut lagi gamenya. Nah, berarti kan kalau aku suka satu idol, aku harus mengconvince orang-orang lain untuk suka idol itu juga kan, biar nanti dia di voting gitu. Nah, itulah yang menyebabkan culture fansnya tuh ya gimana caranya biar karakter yang kita suka tuh buat orang lain menarik gitu. Nima tuh nggak jarang loh sebenarnya. Nima tuh nggak jarang sebenarnya untuk lihat apa ya. Ada misalkan dia bikin cerita tentang idolnya atau malah dia bikin lagu Vocaloid buat idolnya gitu. Ada loh kayak gitu. Sebenarnya ada contoh yang paling terkenal di Cinderella Girls, bukan Vocaloid sih. Ada satu komposer di yang sering bikin lagu buat Cinderella Girls. Dia tuh sangat mendukung idol Natalia yang bukan separuh sih, dia dari Brazil kan. Dia suka banget sama Natalia, dia pengen bikin, terus akhirnya pas Natalia dapat voice, dialah yang bikin lagunya Natalia. Nah, itu lagu yang bagus banget. Aku Inoue, kalian mungkin kenal. Sekarang udah Inotaku. Dia terkenal banget sih, itu lagu-lagunya bagus sih. Dan Nima tuh makanya suka banget sih solonya Natalia, karena itu kerasa banget, itu cintanya kerasa banget loh itu. Bayangin kamu komposer yang idol yang favorit kamu tuh gak pernah
nggak pernah menang election, terus pas dia menang terus kamu yang ditunjuk buat lagunya dia gitu, gimana senengnya gitu. Itu uniknya Cinderella Girls ya, karena karakternya banyak. Sebenarnya apa ya dibilang Hakoshi atau yang dukung semuanya ya boleh-boleh aja, tapi pasti ketemu favoritnya. Nah di Cinderella Girls itu ada istilahnya tuh apa, semua orang tuh ya Cinderellanya masing-masing diceritain. Iya, punya kita aja yang mau ikut yang mana gitu ya, barang punya keunikan masing-masing gitu ya. Itu kalau apa bahasa baiknya, kalau bahasa jeleknya katanya ya masing-masing ada autisnya sendiri-sendiri. Ada apa? Ada autisnya sendiri-sendiri karena kan karakternya banyak yang aneh-aneh ya. Ya emang aneh Kalau sih. kita pikirkan. Keunikannya masing-masing memang sih di situ. Iya, unik. Itu kan Cinderella Girls ya, kalau di apa? Tapi Kalau ya di yang original sebenarnya kan kita lebih ikut ke story yang udah established. iya sih kayaknya sih. Udah nggak gitu banyak di-explore lagi. Sayangnya ya. Tapi sebenarnya ada loh fan culture di Idolmaster yang menarik untuk dibahas. Aku dulu pernah baca di blog post yang udah lama banget, aku nggak tahu masih ada apa enggak. Cuma tuh ada produsernya Azusa, Miura Azusa, tahu kan? Tahu dong. Dia tuh udah main dari arcade-nya. Terus dia intinya dia ngelawan penyakit keras sampai terus akhirnya meninggal gitu. Itu tapi dia tuh dedikasi sama Azusa tuh tinggi banget. Dia sering bikin video-video editan Azusa. Pas zaman itu kan susah banget kan bikin video editan. Zaman tahun itu sering susah banget. Dia bikin video editan Azusa tuh hit semua di Nico Doga pas zamannya gitu loh. Nah, pas dia meninggal tuh udah sampai jadi legenda gitu loh. Di antara produsernya Azusa. Terus ada aku belum sempat konfirmasi karena aku juga nggak tahu video asli dia. Cuma video yang editan dia tuh kalau nggak salah ada tributnya di anime. Ada tributnya di anime Ogi-nya sih. Idolmaster. Di anime Idolmaster tuh ada ininya, ada tributnya. Itu uniknya Idolmaster itu ya, kayak kita effort untuk mencintai atau mensupport satu karakter tuh ya akan tercermin di karakter mereka nantinya juga. Apakah bisa kayak gitu. Jadi lagunya mereka lah atau lain. Bahkan sebenarnya kayak kalau Idolmaster yang pertama kebanyakan karakter mereka tuh dibentuk sama fans kalau nggak salah. Iya juga ya, sama seiyunya juga sih. Sama seiyunya juga pastinya. Tapi banyak yang kayak kalau di internet populernya dia suka ini, terus jadi pas di story-nya jadi suka ini. Ya jadi lucu di awal-awal itu ya. Itu memang sih. Tapi uniknya Idolmaster yang original sekarang tuh mereka lagi nge-push ini ya. Kayak Chihaya kemarin kan muncul di Stake ya. Terus Miki kemarin konser ya di Amerika. Jadi kayaknya lagi aktif lagi nih Namuko Pro Original ya buat yang fans Idolmaster pertama. Sistem live XR yang dimana dia yang konser tuh 3D model karakternya itu benar-benar ngebantu banget buat Ogi Brands untuk balik lagi. Karena emang nggak, kita akuin aja memang orangnya udah yang terlibat sebagai seiyuu yang sudah terlibat entah sibuk atau memang sudah agak harus disesuaikan gitu loh untuk bahasa sopannya ya. Dan ini kan memang Idolmaster Original itu kan sebelum era-eranya idol seiyuu ya. Iya benar. Jadi mereka memang ya just seiyuu gitu, emang kerjanya ngisi suara aja zaman dulu. Nah kan sekarang kan dituntut bisa sing and dance gitu ya. Iya juga benar. Sing dance penampilan menarik lagi. Wah, udah kayak lowongan kerja di Indonesia. udah. Ya gitu lah, Mas fandom culture secara umum. Itu karena kita benar-benar ditempatkan sebagai sang produser, bukan secara gameplay doang ya. Bukan cuma secara gameplay doang kan. Dalam kasus-kasus kayak Cinderella Girls yang aku tadi bahas, itu benar-benar bisa kita jadi kayak benar-benar kita karena perannya jadi produser, jadi kita benar-benar berusaha untuk mengembangkan dan menyebarkan ke hebohan, ke hal-hal bagus, appeal dari karakternya gitu ya. Charm.
selain Cinderella Girls ya, Nima ini mungkin ini opini yang agak bias ya. Agak bias sedikit. Tapi sejauh ini tuh Nima jarang lihat yang namanya Dotan Kyohi atau orang yang nggak suka Oshi sama di Idol Master tuh masih lumayan jarang nih. Maksudnya kan ya kita kerjasama bareng-bareng ini gimana caranya biar idol yang kita produce ini jadi apakah dia jadi terkenal atau ada suara ya dapat tergantung lagu baru, karena dapat lagu baru. Itu Nima nggak tahu ya, Nima juga nggak tahu, ini mungkin bias ya, mungkin tapi banyak ada server Discord kalau kalian nyari di Twitter gitu, server Discord yang tujuannya memang mendukung suatu idol gitu. Itu gak cuma Cinderella Girls, ada Million Life, Side M, Shiny Cars, kayak tergantung kalian ke branch mana tuh ada tuh, mungkin pasti ada komunitasnya gitu. Bahkan banyak loh idol unvoiced di Cinderella Girls tuh yang mereka koordinasinya selalu di Discord gitu. Jadi kalian cari aja. Ada kok, ada. Tapi nggak semua yang aktif sih. Kadang-kadang ada yang nggak aktif juga. Tapi ya namanya wajar sih. Ya, namanya juga komunitas gitu loh. Tapi yang nggak boleh dilupain nggak cuma idol ya, ada juga sekretaris dan trainernya. Iya, Kotori-san. Ini masih jujur kalau diantara ininya Idol Master, antara asisten Idol Master, Nima paling suka yang Million Life sih. Misaki-san. Suka. Lucu sih, desainnya lucu, Chihiro satu detail. Chihiro lucu sih, Chihiro tuh pertama kali munculnya istilah Green Demon. Ya. Aku nggak bisa menghilangkan dari memori ya. Kyonorokin murasu aku cira des. Iya sih, memang sih. Iya. Tapi Misaki, Aoba Misaki tuh yang terkenal tuh Nanto. Lucu banget sih. Nima juga ini mungkin agak hote sedikit. tapi seiyunya asisten di Side M itu sama kayak Aventure Dio, kayak Star. Jadi dia lumayan suka juga. Gak penting ya, dia OT ya. Dan mereka kadang bisa relevan juga buat story-nya ya, kayak yang original aja kan akhirnya jadi idol. Mantan idol kembali aktif ya. Nah, ini yang soal ini ya, soal yang asisten di Side M, Yamamura Ken. Ini bukan ngomongin seiyunya sekarang. Ini fan culture. Ya, Side M itu kan banyak opsinya gitu loh, banyak hal-hal apa ya? Banyak bugnya pas rilis gitu. Nah, itu setiap ada bug di game Side M dulu tuh kita semua fans Side M tuh nyalahinnya Yamamura. Yamamura Ken, ini salahmu ya dong. Jadi terus akhirnya tuh masuk ke karakternya dia. Gimana ceritanya di anime juga kelihatan sih. Intinya si Ken ini, Yamamura Ken ini ceroboh, digambarinnya ceroboh. Jadi dan itu sering banget loh, kayak zaman dulu tuh Side M tuh meme-nya parah banget sih. Itu lucu sih kalau gue ingat. Itu sampai yang dikenal fans barat tuh kebanyakan bukan Side M, tapi Side Meme. Side meme gitu loh. Ada daftarnya dulu tuh, aku pernah nemu daftar meme terkenal Side M. Oh, sama itu ya, yang perlu di-note itu Idol Master tuh idolnya umurnya beda-beda ya. Ada yang dari yang kecil banget, ada yang itu tapi kayaknya semenjak Gakuma sih emang agak ditondong sih, understandably. Udah beda zaman soalnya ya. Paling tua siapa ya? Kayaknya di Cinderella Girls deh ada. Sanae? Oh, enggak. Enggak. Side M. Oh, Side M ya? Side M si Michio, bukan sih yang guru matematika? Iya. Kayaknya sih ya. Ntar aku cek dulu umurnya berapa sih dia. Intelligence type. Ntar mana itu si Michio. Nah, 32. Oke. 32. Oh ya. Paling tua. Reiko 31 sih. Iya. Aja mau Michio 32 paling tua.
Hahaha. Oke. Tapi nah, kita dari tadi udah ngalor ngidul. Kayaknya kita udah mau 1 jam tapi kayak belum ngebahas intinya gitu loh. Iya. Udah nggak apa-apa, nanti langsung aja kita langsung aja ke arti Tanto Idol sendiri ya. Jadi dari yang tadi kita Boleh. bahas kan, karena di game Idol Master kita masuk sebagai seorang produser gitu loh. Kita kan benar-benar seorang produser gitu loh. Entah jadi produser di agensi idol kecil atau besar seperti di Cinderella Girls, atau ya itulah pokoknya ya. Itu menurut Nima sih ada perbedaan signifikan sama kultur Oshi di idol lain. Mungkin sejauh ini yang Nima lihat pakai istilah produser di sebagai cara referensi fansnya itu Nima cuma tahu satu selain Idol Master sih, Ya itu Ensemble Stars itu doang. Ansuta. Ansuta ya, Ansuta tuh kayaknya selain Ansuta sama Idol Master tuh belum, maksudnya gak terlalu banyak yang pakai konsep produser ini sih. Kalaupun ada yang sejenis gitu bisa namanya beda. Mungkin untuk menghindari rivalitas langsung bisa dimengerti sih, mungkin. Bisa dimengerti. Oke, tuh kan. Kalau Oshi kan udah umum lah ya, apalagi kalau buat teman-teman fans VTuber ya. Oshi ya kita melihat ada karakter atau orang yang lagi bekerja keras untuk ya, entah jadi idol, entah jadi VTuber. Kita mendukung kayak full power ngedukung dia gitu kan. Ada dia jual merchandise, kita dia konser kita dukung dan macam. Tapi Tanto tuh beda ya. Rasanya ada perbedaan signifikan sih. Rasanya kalau Nima tuh biasanya kalau Tanto Idol di Idol Master tuh selain Nima memang produce di gamenya, ada juga namanya Nima tuh pengen melihat dia sukses. Tapi biasanya Beda sudut pandangnya dari Oshi. Nima tuh melihatnya tuh dari backstage gitu. Yes, betul. Itu satu. Sama biasanya yang Nima jadiin Tanto Idol tuh biasanya nggak nduga sama sekali. Bukan karena selera, bukan karena apa, toto duar aja suka. Ini kembali lagi ke bahasan soal Cinderella Girls. Ya ampun, banyak banget bahasa Cinderella Girls ya, maaf ya, aku terlalu fokus sama Cinderella Girls. Tapi itu yang Nima rasakan pada Layla. Itu Nima nggak nyangka banget jadi seneng banget sama Layla pas dari zaman dia belum voice. Itu nggak duga banget sih. Aku tuh merasa tuh kayak apa ya, kayak jelasinnya gimana ya, cuma itu nggak menduga banget kecantolnya tuh di situ. Tapi banyak sih yang bilang kalau di Cinderella Girls kalau tertariknya sama idol yang unvoiced duluan itu biasanya lebih gampang kecantol. Betul. Jadi sendiri ada pengalaman kayak gitu nggak nyangka seneng sama idol ini di Idol Master gitu? Mayu, Sakuma Mayu. Unexpected. Kenapa? Kan karakternya tidak terlihat tidak masuk selera aku gitu ya, tapi pas waktu dulu pertama kali main terus dapat double SR-nya gitu ya. Iya. Terus dengerin dia punya story. Enggak tahu ya, tiba-tiba kayak wah, Mayu nih harus cantik sih. Nima suka sih. Dia meski yandere gitu tapi sebenarnya sweet gitu. Dia manis gitu. Emang kelihatannya yandere tapi sebenarnya ya yandere sih, tetap yandere tapi dia manis gitu loh. Kalau sama orang lain tuh manis. Salah satu apa ya, kalau di Cinderella Girls kan memang karakternya tuh keunikannya dipam banget gitu ya. Jadi yandere didorong banget gitu ya. Tapi bukan berarti nggak ada karakter selain itu gitu loh. Ya sih, terutama kalau udah voice sih. Kalau udah voice tuh biasanya developmentnya kenceng banget. Dan biasanya tuh storynya ini apa? Kita dapat drama CD tiap kali lihat luar single atau CD ya. Jadi dapat story dari sana tuh juga seneng banget sih dengarnya. Lihat interaksi. Nima tuh inget banget ya, Nima kan denger drama CD-nya yang Layla ya. Itu ceritanya lucu banget sih. Nima gemes banget. Garis besarnya kalau Nima ceritain mungkin lebih kayak ini sih, kayak Layla sama Hijiri, yang idol yang satu lagi yang voice-nya satu batch sama dia. Layla sama Hijiri
acting pura-pura jadi anak bandel tapi mereka nggak bisa. Lucu banget, makanya itu lucu banget, Lucu. itu lucu banget. Ya itulah kayaknya bagi Nima sih ya, bagi Nima ya. Ini bagi Nima Tanto Idol tuh lebih ke ini sih, kita benar-benar mendukung dia gitu. Entah itu Lihat dia sukses. entah itu main di gamenya atau mungkin bikin konten soal dia, kayak bikin komik, fan art segala macam, dan benar kalian dedikasi ke situ gitu. Itu. Kalau bagi Reti gimana? Aku sih nggak bisa gambar juga soalnya, jadi nggak pernah sampai sebegitunya gitu ya. Tapi pas waktu itu aku benar-benar nyari gimana caranya biar bisa mendukung Mayu gitu ya, beli CD-nya, nitip sama siapa gitu ya. Kalau di Tiap kali branch, event aku ini ngejar ranking kan, dapat iya banner ya. Sampai sekarang tanganku kayak ada cedera gara-gara Waduh! ranking. Aduh, jangan ingetin Nima lagi dong. Nima juga pernah tuh pas eventnya Laila yang pas tahu kali dia voice itu, bukan, malah yang ranking kan yang kedua kali dia voice nongol kan, yang itu yang bukan next chapter. Kalau next chapter bukan ranking sistemnya. Kalau event yang ini yang Watashi atau Gibanashi itu Nima nge-grindnya parah banget. Itu parah banget sampai ada timer bangun segala. Itu zaman-zamannya. Sekarang udah nggak zaman sih yang kayak gitu sih pokoknya. Itu ngeri dulu Ngeri. buat ngejar ranking tuh ngeri banget. Kayak itu kan itu rivalitas antar produser jatuhnya kan. Iya juga. Itu Nima yang pernah sampai tier 1 tuh cuma di side MC. Aku tuh dulu pernah pas Million Live mau nyoba ngejar Miki ya. Terus di situ aku sadar Miki terlalu populer, gak kuat. Gak akan kuat. Wah, kacau. Aku pernah tuh pernah tier 1 tuh di side M pas eventnya siapa ya? Oh iya, eventnya Teru ya, kan aku kan Dramatic Stars 3 guys. Jangan lupa. Jangan lupa suami Nima. 3 suami Nima. Oke. Ya, tapi itu tuh ngejar Teru kan. Terus kayak itu sampai Nima tuh masih sekolah pasti. Masih di kampus, bayangin tuh di kampus nutupin pakai buku gitu, pelajaran magic gak biasa. Kayak gitu lah. Nima nutupin pakai buku, buka side M live on stage. Waktu itu yang game rhythm yang paling pertama yang jelek ya, saya yang jelek, yang pokoknya jelek, tapi yang kedua lebih oke sih, tapi ya tutup juga sih. Cuma itu yang live on stage tuh Nima bener-bener cuk itu bodoh banget sih kalau diingat-ingat sekali, malu Nima. Oke. Tapi ada satu lagi sih yang katanya Nima tahu beberapa orang yang punya opini seperti ini. Intinya sih kalau Tanto tuh entah kita miliknya tuh nggak sengaja lewat hati gitu loh. Auto ke hati gitu. Dramatic Stars juga gitu loh BTW Nima. Mungkin Nima jarang cerita, tapi Nima tuh awal tertarik side M tuh lebih tertarik Cafe Parade. Gara-gara Nima waktu itu tertarik desainnya Makio yang rambut hijau. Nah, iya itu lucu. Nima suka desainnya, tapi terus kok pas ngikutin side M malah Nima senengnya Dramatic Stars. Ya begitu. Itu kalau di Shiny Colors alasannya beda-beda ya. Kayak kalau di DRST ya itu menurut aku banyak tiba-tiba Mayu. Aku nggak gitu suka karakter Yandere, tapi kok menarik ya. Manis sih. Tapi kalau di Shiny Colors ya itu aku kehajar sama ini ya. Siapa? Nichika. Oh, Nichika bagus sih, story-nya bagus. Tapi jujur story-nya Nichika tuh depressing banget. Tapi aku ngelihat Nichika tuh beda sama ngelihat Mayu, tapi ujungnya sama gitu ya, pengen ngedukung Nichika. Iya sih, pengen sih. Aku kalau di Shiny Colors kan memang Stray Light juga sih. Stray Light jujur Nima agak gak nyangka juga sih. Dan Nima kayaknya pas awal-awal di announce gitu Nima tertarik Astro Lumia, tapi terus ada Stray Light. Terus ada Stray Light unik.
Astral Mini malah aku lebih biasa aja, tapi lagu-lagunya emang enak. Kalau yang staple populer itu ya Nocchill ya. Nocchill aku suka banget sih. Karakternya iya Madoka. Lagunya sangat-sangat apa ya? J-pop ya, J-pop. gampang dicerna banget rasanya. Iya Nocchill tuh kayak gitu sih Mbak Mevil. Tapi kayaknya aku tuh paling suka kalau dari Nocchill tuh writingnya sih. Soalnya kayak aku baca storynya Nocchill tuh kayak kerasa banget mereka nyoba sesuatu yang baru di Idolmaster gitu. Uniknya Shiny Colors kan mereka fokus ke grup banget ya, jadi ceritanya cerita grup banget. Sedangkan kalau yang dulu kan lebih ke individual, kadang ngegrup-grup gitu. Iya memang itu kan awal di eksperimen di Sideline, terus akhirnya dibawa ke Shiny Colors kan. Terus balik lagi ke Yang individual. nekatnya kan Shiz bikin tulisan grup tapi berdua. Wah itu. Wah, iya benar. Ya sih emang gini kalau Gakuen Idolmaster balik ke individual sih aku lihatnya. Tapi Balik ada ke unit individual. kadang-kadang gitu. Aku kalau apa ya? Ini yang Nima balik lagi ke topik utama ya, arti Tanto Idol. Ini ada satu opini dari seseorang yang dulu Nima kenal. Ini dia tuh sesama seneng Layla juga kan. Terus komentarnya tuh dia lebih kayak apa ya? Dia tuh kalau aku tuh bedanya bagi aku tuh bedanya Tanto Idol di Idolmaster sama Oshi Idol tuh ada faktor dimana aku nganggep itu Galge dan aku pengen pacaran sama dia tuh aku udah bukan nganggep dia Tanto Idol. Menurut Teti gimana? Kalau aku ngelihatnya, kalau Oshi itu kita ngumpul bareng sama yang lain, terus kita taruh dia di pedestal gitu loh. Wah kita enjoy performance dia. Tapi kalau Tanto Idol itu kayak kita kumpul bareng terus kita mikir gimana ya caranya biar karakter yang kita tato ini bisa lebih dikenal sama orang lain. Itu insight yang bagus sih. Aku baru nyadar. Soalnya aku sih waktu dengar opini itu mungkin aku agak nggak setuju sih. Soalnya aku juga suka Dramatic Stars kan pengen pacar. Enggak maksudnya kan ya lumayan lah kan kalau Dramatic Stars kan udah dewasa kaya gitu. Ya nggak usah diomongin itu. Tapi intinya aku agak nggak setuju sih sedikit. Tapi soalnya ada beberapa kasus memang kayak kalau dari yang Ogi sih Miki gitu loh misalnya ya, itu memang lebih kayak emang ada romance elemennya gitu. Apalagi kalau yang di baru mungkin kayak Rinami gitu loh ya. Jadi romance bait itu emang nggak bisa dihindari gitu loh. Tapi di game yang Galge adjacent gini loh maksudnya ya di satu sisi ya, tapi di sisi lain aku bisa mengerti kenapa dia berpikir gitu loh. Karena ya secara ini ya, secara realita tuh kalau kalian kerja jadi produser gitu jangan pacaran sama idol. Tentu saja. intinya ya mungkin itu ya, mungkin itu maksudnya dia. Realita, tapi kan ini ya namanya fiksi gitu loh, namanya game. Mungkin ya ada sensasi seperti itu ya, mungkin sedikit nggak apa-apa lah, itulah. Jadi ya intinya begitu sih. Aku ngeliatnya lebih kayak aku sih setuju nggak setuju pokoknya. Kalau mungkin ada yang merasa kayak gitu, pokoknya intinya gitu sih. Arti Tanto Idol tuh bisa beda di setiap orang. Kalau ini ya, Reti ada opini temen Reti yang suka Idolmaster juga punya opini yang kayak gitu nggak? Yang insight-nya menarik? Itu sih ya insight yang menarik dari temanku, kata-kata dia gitu ya. Semua karakter di Cinderella Girls ya Cinderellanya masing-masing. Ngedukung Cinderella yang mana aja gitu. Nggak ada yang namanya side karakter. Nah di situ kan langsung ternyata ya ini cuma beda sudut pandang aja, semua orang punya tantonya masing-masing gitu. Kadang-kadang tuh kayak aku ngeliat kayak ada karakter yang nggak populer gitu, yang dianggap nggak populer gitu kan, tapi sebenarnya yang suka ya tetap suka gitu loh. Maksudnya Nima jujur aja ya, memang ada beberapa karakter yang bikin Nima nggak terlalu suka gitu di Idolmaster sekalipun, tapi Nima sadar kalau misalkan ada yang suka ya udah memang lebih baik saling menghormati itu. Kayak itu salah satu kultur dari fans idol
di Idol Master yang memang agak berbeda sih ya daripada oke. Udah nggak usah diomongin. Udah nggak usah. Dulu aku pernah dengar opini Mm-mm. kalau Mm-mm. cowok suka sama Fumika ya. Mm-mm. Itu tuh Mm. red flag karena Fumika kan ya kayak aja gitu ya, dia agak pasif gitu. Oh lah. Tapi Setelah aku baca story unitnya, aku nggak merasakan emosi seperti itu sih, kayak ya ini Fumika emang karakternya bagus aja gitu, bukan karena dia aja gitu. dia cantik sih, Fumika cantik Cantik. sih. Jadi memang terkenal. Dan Nima nyadar sih kayaknya Fumika tuh terkenal banget pas zaman itu juga karena Di zamannya ini si Seiyunya belum Mau. pernah datang konser waktu itu kan sampai jadi meme. Sekarang udah- sekarang- terus Heeh. Anastasia jarang banget. Ya, Anastasia Dulu pernah. konser. Masa Anastasia pernah? Akhirnya pernah. Dulu kan selalu orang-orang mau lihat ini kan, siapa, Nita sama Anastasia bareng. Iya. di Tapi konser. sekarang- Tapi nggak kesampean. Sih Sekarang ini udah. sih aku ngeliatnya. Nah itu dia konsep Idol Master kan sekarang kalau konser dia banyak yang ke XR kan, agak-agak kayak Project Sekai gitu ya, yang bener-bener dia pakai 3D model buat konser. Itu peluang buat beberapa yang seiyunya susah datang sih. Tuh. Nima masih berharap Laila, soalnya seiyunya kan sibuk juga kan, Ichino Sekana gitu loh. Terus sampai ada yang ngomong tuh ini alasan kenapa Laila tuh dari pas announce dia dapat voice sampai voice-nya keluar tuh agak lama tuh, gara-gara waktu itu Ichino Sekana sibuk di Gundam. Lagi recording yang lain. Suleta. Iya, manis sih. Manis lah. Itu katanya gitu sih. Ini mah ketawa aja sih, nggak heran. Tapi emang ada jarak lama banget, dan itu jaraknya nggak ada pas Izumi yang setelah dia voice. Aneh banget, kayak Sekarang kan lagi sibuk banget ya. Berapa Iya. hari ini dia? iya, Lagi rising star banget. iya, Makanya itu dia juga mau tuh ngerasain baru voice idol. Udah susah banget dateng. Nah, Ya, dan memang rasanya beda ya pas ngedukung Unvoice sama pas ngedukung udah voice tuh, sensasinya juga kadang agak beda. beda banget. Dia juga ini sih suka. Ini mah kalau di Million Life kan lumayan suka sama ini kan, sama ini nih. Ini kita ngebahas Million Life sih, tapi Dan live salah satu yang paling berkesan ya Nima di Million Life itu pas ini Seiyu Akane, salah satu idol favoritnya Nima tuh ini dia Akane Seiyunya sakit gitu loh. Padahal dia baru menang voting. Jadi dia menang voting, terus jadi dapat peran penting gitu. Jadi itu agak diundur gitu keluarnya. Tapi fansnya Akane tuh dedikasi, ya pokoknya para produsernya Akane tuh sangat dedikasi, sangat tinggi, sampai mereka dalam pas itu tuh bener-bener sampai ngebikin trending hashtag Akane won't leave anyone alone gitu. Karena emang cerita ininya, cerita eventnya tuh terdampar di pulau ini kan. Horor banget. Reti udah baca belum itu? Udah dengar belum itu drama CD-nya? Itu nih mah denger drama CD merinding sih, serem banget itu. Itu benar-benar karena cuma suara doang, mereka benar-benar bikin horor gitu loh. Serem banget. Tapi harus diakuin sih, drama CD-nya Idol Master tuh kualitasnya bagus-bagus. Million Life sih yang bagus-bagus drama CD-nya, soalnya kadang-kadang cerita-cerita kayak gitu itu loh yang masih dengerin, ingat itu lupa nama drama CD-nya kan, yang cuma itu nih mah dengerin itu masih merinding gitu. Itu saya kayak cuma itu emang akhirnya kan karena Akane sampai trending, terus pas eventnya di announce itu kalau nggak salah sampai Seiyunya nangis di stream deh. Pas Dulu ini Seiyunya udah ya, balik lagi. jalurnya via ini Nikonama biasanya kalau mau ngeliatin event-event. YouTube kalau Oh, itu. Million Life udah zamannya YouTube ya. Cinderella Girls aku masih bela-belain nyari gimana caranya biar bisa nonton Nikonama. Iya. Kalau Cinderella Girls itu yang baru-baru sih udah ini ya, udah YouTube ya. Soalnya kalau itu sempat Udah, sekarang udah. Ini tapi zaman Milishita sih. Jadi ya. Emang aku jujur rekomen sih beberapa
drama CD-nya Million Life Story itu emang drama CD-nya kadang nggak ngotak. Million Life Nima suka siapa? Ya Akane, Ani. Shiho, kucing. Kalian bisa lihat kenapa Nima menjadi magical cat girl. Ya, wah gitu sih. Itu side M juga katanya sih ya. Side M yang kemarin kan ada kayak event apa lupa namanya event. Ini passionate trading session itu jadi kayak intinya kayak drama CD tapi live gitu loh. Jadi benar-benar seiyunya bacain on stage skripnya. Seru dong. Ya. Terus ada itu Nima belum sempat nonton tapi itu katanya ceritanya bagus. Dan kembali lagi kayak drama CD Million Life, mereka berani main horor. Itu Nima yang penasaran itu tapi belum sempat. Kalau balik ngomongin Million Life ya, Nima tahu nggak sih ada satu karakter Million Life yang kickstart franchise lain. Iya, Nima tahu. Julia kan? Ada Julia ya, dengan gitarnya ya. Saking suksesnya pas dia pertama kali ini konser ya, muncullah Project Bang Dream ya. Iya benar, itu inspirasi menjadi. Jadi bagi kalian yang fans Bandori itu harus berterima kasih pada Million Life sebenarnya. Tapi kita jadi tadi nggak bahas Gaku ya. Ya Gaku belum kesentuh ya. Masih baru sih soalnya memang. Tapi baru aku ngeliatnya sih Gakumas tapi mereka udah mainnya individual karakter lagi. Tapi aku ngelihatnya tuh mereka respect ke Ogi franchise-nya bagus sih. Dan aku jujur Gakumas itu paling salah satu yang beberapa lagu solonya paling aku suka sih. Aku lagi enaknya adalah itu sih genre lagunya juga macam-macam ya. Iya jadi macam-macam gitu. Dan aku tuh kalau kalau Gakumas tuh aku masih banyak sih, ada yang lagu unit, ada yang lagu ini juga kan. Ada yang lagu unit baru keluar pelan-pelan gitu loh. Gakumas tuh musiknya bagus. Dan aku tuh sempat lihat yang main Gakumas gitu kan musiknya mungkin kan agak bias ya karena aku dulu sering dengerin OST-nya 1, 2 aku lumayan ngikutin writernya Gakumas pas zamannya mungkin tahu ya, tapi itu vibe musiknya tuh Oreimo banget. Aku nggak tahu, mungkin karena bias karena writernya Gakumas penulis Oreimo juga kan. Oreimo. Cuma musik BGM-nya tuh vibe-nya Oreimo gitu loh kayak. Aku nggak tahu kenapa, dan mungkin karena dialognya memang kan khasnya dia kan, memang khasnya autornya Oreimo tuh dia dialognya bokeh kominya kadang-kadang suka out of nowhere tapi masih make sense gitu loh. Ya. Dialognya kelebihan dialognya tuh komedinya kadang-kadang suka out of nowhere tapi make sense gitu. Itu makanya Nima tuh pas lihat-lihat itu story Gakumas kayak ya ampun Oreimo. tapi lucu sih. Nah Nima soalnya zaman dulu tuh pas zaman kecil Nima suka banget OST-nya Oreimo sampai sampai dengerin banyak gitu OST-nya. Karena Nima suka OST-nya aja sih kayak santai-santai gitu. Jadi OOT. Oke. Kita udah yapping berapa lama ini? Udah berapa lama ini? Ini 1 jam lebih. Yeay, 1 episode. Oke. Ini kita jadi intinya ya bagi Nima Tanto Idol, bagi produser Idol Master tuh benar-benar tergantung produsernya sendiri. Bagaimana kalian menghadapi franchise Idol Master itu sendiri? Bagi Nima ya mungkin itu akan menjadi definisi bisa berubah-ubah. Kalau menurut Reti gimana? Sumarinya silakan. Di zaman VTuber kayak sekarang ya, kita sudah sering punya Oshi. Tapi mungkin untuk teman-teman yang pengen mencoba sensasi lain mendukung karakter ya, boleh lah nyobain franchise Idol Master. Siapa tahu kecantol sama salah satu lihat Tanto V. Iya, benar. Oke, kita bahas plan untuk episode berikutnya dulu. Yes.
Berikutnya sih Nima mau membahas ini ya, ini kita berdua ya tepatnya, membahas VR game genre di anime versus realita. Mungkin nggak bisa terlalu banyak secara teknis ya, tapi secara genrenya aja sih. Yes. Soalnya kita kan bukan developer game, mana tahu. Tapi True. tapi ya kayak intinya ya kayak paling gampangnya sih Sword Art Online gitu ya, buat hack yang lagi mau keluar game barunya. Dan soal rilisnya ya pas kita usahakan 2 minggu dari sekarang. Karena kita sendiri kan rilisnya 2 minggu sekali ya, Reti ya. Rencananya gitu ya. Yang terakhir setelah Otsureti yang bacain deh. Oke, silakan. Soalnya Nima yang terlalu banyak camping. Bagi yang nonton sampai habis, jangan lupa ya komentar kalau misalkan kalian punya idol favorit Idolmaster, siapa dan kenapa. Kalau nggak ngikutin, boleh juga kira-kira suka dari franchise mana yang lain gitu ya, yang mirip-mirip sama vibes-nya ngetanto idol di Idolmaster. Iya, silakan. Dan kenapa ya? Jangan lupa kenapanya. Kenapa? Yes. Oke, Otsureti, sampai bertemu di Otsureti. episode 2.